Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Baik, untuk selanjutnya setiap Jumat pagi kita akan membaca sebuah risalah atau tulisan ringkas berjudul Al-Wasaya As-Salafiyati fil Ishratiz Zawjiyah. Al-Wasaya itu jamak taksir dari wasiat. Berarti artinya wasiat atau beberapa wasiat, beberapa pesan as-salafiyah yang bersumber dari ilmu salaf fil ishratiz zawjiyah, tentang bergaul yang baik dalam berumah tangga, terutama seorang suami kepada istrinya. Karena bagaimanapun juga stabilitas rumah tangga itu tanggung jawab suami. Suami itu adalah penentu dan juga pengarah apa yang terjadi pada istri dan yang dialami anak. Pihak yang paling bertanggung jawab adalah suami. Sehingga tidak ada istilah istri itu begini dan begitu ya, dalam hal yang buruk dan negatif. Karena sekalipun seorang istri begini dan begitu yang sifatnya buruk dan negatif, maka tanggung jawab suaminya lah yang kemudian mendidik dan mengarahkan agar positif dan baik. Sama halnya dengan anak ya, bagaimanapun kondisi anak ya, tidak ada yang lebih bertanggung jawab dibandingkan ayahnya. Itu yang harus kita pelajari sedikit demi sedikit. Taib. Risalah ini ditulis oleh Abdurrahman bin Naif bin Matar al-Aslami Asy-Syamari, ghafarallahu lahu. Kitab ini dari awal hingga akhir adalah nukilan-nukilan dari para ulama salaf. Nanti kita akan membaca, bahkan bisa dikatakan 85% yang tertulis di dalam risalah ini adalah ucapan salaf. Ucapan salaf, sementara yang sisanya 15% adalah tambahan keterangan dari penulis, yaitu Asy-Syaikh Abdurrahman bin Naif Asy-Syamari. Baik, kita baca mukadimahnya biar lengkap ya. Qala al-muallifu fadlu tiba'atil kutubin nafi'ati wa nashriha. Ada 2 halaman beliau tulis di sini tentang keutamaan mencetak, menerbitkan kitab-kitab yang bermanfaat. Hal-hal yang bermanfaat bagi umat itu harus diupayakan dan harus diusahakan, termasuk menerbitkan buku-buku. Qala al-Imam al-Hasan al-Basri at-Tabi'i rahimahullah. Al-Imam al-Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in rahimahullah taala, mengatakan fi qaulihi ta'ala, dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah Azza wa Jalla berfirman menjelaskan doa orang-orang yang beriman, di antaranya Rabbana atina fid dunya hasanah. Artinya, ya Allah, wahai Rabb kami, curahkanlah untuk kami kebaikan di dunia. Qala al-hasanatu fid dunya al-ilmu wal ibadatu. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri, yang dimaksud dengan kebaikan selama hidup di dunia adalah ilmu dan ibadah. Ilmu dan ibadah. Ketika kita mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, anugerahkan dan curahkanlah untuk kami dalam kehidupan dunia ini, curahkanlah kebaikan. Yang dimaksud kebaikan itu apa? Ilmu dan ibadah. Ini salah satu penafsiran, selain penafsiran-penafsiran yang disebutkan para ulama lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah, artinya ya Allah, curahkanlah untuk kami ilmu dan ibadah. Wa qala aidan rahimahullah, Al-Hasan Al-Basri juga mengatakan
lababun wahidun minal ilmi ata'allamuhu ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Kalau riwayat pertama tadi disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya, Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya dengan sanad yang sahih. Adapun yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Az-Zuhud nomor 1540. Kata Al-Hasan Al-Basri, satu pembahasan ilmu yang saya pelajari, lebih saya pilih, lebih saya suka, lebih saya cintai dibanding dunia beserta seluruh isinya. Jadi yang namanya ilmu itu kan berbab-bab, pembahasannya sangat banyak. Satu pembahasan dipelajari sampai difahami dan dimengerti, itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita membahas tentang shorof, kita membahas tentang nahwu. Nahwu dan shorof itu saja sudah terbagi menjadi beberapa bab. Kita belajar tentang tanda-tanda isim, itu babun wahid. Tanda-tanda isim itu sudah satu pembahasan. Menurut para ulama, mengerti tanda-tanda isim, berikut contoh-contohnya, apalagi bisa membedakan mana isim dan mana yang bukan isim, ulama mengatakan nilainya lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Kita belajar tajwid, belajar Al-Quran. Di sana ada ikhfa namanya. Ya. Ada ikhfa. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Huruf-huruf ikhfa itu apa saja? Selain huruf izhar dan selain huruf idgham. Ya kan? Sisanya ikhfa. Dibaca, didengungkan. Man kana, man jaa, misalkan. Itu dipelajari, dikuasai, dimengerti, lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Kita belajar fikih tentang tata cara berwudu yang benar dan yang sah itu seperti apa. Anggota wudu ada berapa? Batasan-batasan anggota batasan-batasan tiap anggota wudu itu dari mana sampai kemana? Berapa kali dibasuh dan berapa kali dicuci? Itu dikuasai, dimengerti, lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Satu tafsir ayat, tafsir satu ayat Al-Quran, dimengerti, difahami, diamalkan, lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Dan begitu, ketika kita paham yang namanya hadis, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang kuat, ada yang lemah. Ini bisa diterima dan diamalkan. Ini nggak boleh diamalkan karena nggak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Benar-benar sabda dari Rasulullah SAW. Itu saja sudah lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Ya, nah nilai-nilai yang sebanding dunia beserta seluruh isinya, alhamdulillah sudah banyak kita dapatkan dalam berbagai taklim dan kajian. Tapi banyak juga yang terlewatkan. Ya kan, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu kita udah nggak taklim. Nah, maka di sini Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala memberi semangat buat kita. Satu pembahasan ilmu itu ternyata nilainya di sisi Allah lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Maka sebagai catatan juga agar kita tidak mempertentangkan. Jangan sekali-kali mempertentangkan, jangan sekali-kali menabrakkan antara ngaji dengan pekerjaan. Jangan sampai punya pemikiran apalagi sebuah keyakinan kalau ngaji itu berarti mengurangi penghasilan. Kalau ikut taklim berarti kekayaan atau hartanya berkurang. Jangan sampai punya pemikiran seperti itu. Tetapi antara ngaji dan pekerjaan itu dikompromikan. Dikompromikan itu apa? Dipadu. Kita yakin bahwa pekerjaan yang kita lakukan bila didasarkan ilmu, pekerjaan itu akan bisa bernilai ibadah. Kalau suatu pekerjaan kita geluti, kita tekuni berdasarkan ilmu, maka pekerjaan itu bisa kita nikmati. Kenapa? Kita mengenal konsep syukur, kita mengenal konsep sabar, ya, kita mengenal konsep tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengenal konsep hargai pegawai dan karyawan, kita mengenal konsep kejujuran, kita mengenal konsep doa. Ilmu-ilmu seperti itu kalau
masuk dalam dalam ruang kerja, nikmat itu pekerjaannya. Ya kan? Makanya ya ngaji, taklim itu memang nggak bisa dipisah dari pekerjaan. Ya, bukan berarti kemudian ngaji terus. Ya kan? Nyambut gawe ini kapan ya? Kapan-kapan ya. Padahal anaknya minta jajan, ya kan? Istrinya juga nanya, ini beli sayur, beli lauknya, berasnya bagaimana? Orang tua kita juga sedang sakit, atau mungkin kita juga punya tanggungan hutang. Enggak. Yang penting jangan ditabrakkan, bekerja ya bekerja, taklim ya taklim. Jangan sampai ada yang ditinggalkan salah satunya. Kalau kita nggak bisa tiap hari, paling nggak 2 hari sekali kita taklim. Nggak bisa 2 hari sekali ya 3 hari sekali. Nggak bisa 3 hari sekali ya seminggu sekali. Dan setiap kali taklim nggak bisa 1 jam ya setengah jam. Nggak bisa setengah jam ya 10 menit. Yang penting tetap masuk dalam daftar prioritas ngaji dan taklim itu. Baik. Kenapa? Karena yang namanya ngaji dan taklim itu justru wasilah untuk pintu-pintu rezeki itu terbuka. Ada 2 orang sahabat, kakak beradik. Yang satu giat belajar, yang satu bekerja. Ya. Yang bekerja itu datang menemui Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini gimana ini? Saya kerja terus. Adik saya, dia belajar. Nah, kata-kata Nabi SAW inilah yang kemudian diambil para ulama untuk menyimpulkan bahwa belajar agama dan bekerja itu punya keterkaitan yang erat. Kata Nabi SAW, la'allaka turzaku bihi. Sadari bahwa rezeki yang Allah berikan buatmu dikarenakan saudaramu itu yang mau belajar. Kenapa? Yang kerja ini yang membiayai saudaranya. Ya kalau kita mondok ke anak, ya kan? Mondok ke adik, mondok ke saudara, kita yang tanggung jawab. Justru itu menjadi sebab pintu rezeki terbuka. Baik. Wa qala al-faqih Amr ibn al-Harith al-Ansari. Iya kan? Al-Faqih Amr ibn al-Harith al-Ansari meninggal tahun 147 Hijriah. Beliau mengatakan asy-syarafu syarafani. Ada 2 kehormatan. Syaraful ilmi wa syarafus sultani. Kehormatan dikarenakan ilmu yang dimiliki. Yang kedua kehormatan karena punya pangkat dan kedudukan. Wa syaraful ilmi asyrafuhuma. Tetapi kehormatan dikarenakan ilmu yang dimiliki lebih tinggi dibandingkan kehormatan dikarenakan punya jabatan atau kedudukan. Orang dihormati itu kenapa? Sebabnya 2. Karena dia berilmu atau dia punya kedudukan, punya kehormatan. Nah, tetapi kata Amr ibn al-Harith al-Ansari rahimallahu ta'ala, ilmu itulah yang lebih tinggi. Wa qala al-allamatu Dr. Muhammad bin Muhammad Abu Musa al-Misri hafizallahu ta'ala, beliau mengatakan wa khairu khalqillahi huwa man awla'a khalqallahi bil ilmi li'anna al-ilma huwal haqqul mubinu was-siratul mustaqimu. Kata beliau, sebaik-baik orang, bahkan beliau mengatakan sebaik-baik makhluk ciptaan Allah adalah yang menyebarluaskan ilmu ke seluruh penjuru dunia. Kenapa? Karena ilmu itulah kebenaran yang nyata dan jalan yang lurus. Jadi kalau ingin menjadi yang terbaik, sebarkanlah ilmu. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Rajab al-Hambali beliau mengatakan wa minal unsi billahi azza wajal al-unsu bi kalamihi wa dzikrihi wal unsu bil ilmi nafi'i alladzi ballaghahu rasuluhu sallallahu alaihi wasallam anhu. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan termasuk yang membuat kita merasa dekat dengan Allah adalah ketika membaca firman-firman-Nya, membaca Al-Quran dan berzikir. Termasuk juga menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat, yaitu ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Al-uns itu lawan kata dari al-wihsyah. Al-wihsyah itu merasa galau, merasa sendiri, ya kan, merasa kalut, kayak orang yang terasing. Jadi susah untuk happy, berat untuk bahagia, nggak bisa tersenyum, pokoknya bawaannya
sedih, itu namanya ibsyah. Lawan katanya apa? Al-uns. Al-uns itu apa? Senang, bergembira, ya kan? Optimis, bahagia. Caranya bagaimana supaya bisa seperti itu? Kata Ibnu Rajab rahimahullah, menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan zikir. Wa qala al-allamatul mujahidul kabiru Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullah ta'ala. Al-allamah al-mujahid Al-Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali, beliau mengatakan imla'ud dunya ilman. Artinya apa? Penuhilah dunia ini dengan ilmu. Ini perintah dari Rasulullah SAW yang kemudian disampaikan melalui bahasa beliau yang terkenal ini. Ya, termasuk apa kata-kata emas dari Syekh Rabi' adalah imla'ud dunya ilman. Artinya penuhi dunia ini dengan ilmu. Mana-mana ilmu. An-nasu bihajatin ila hadzal ilmi. Umat manusia itu sangat membutuhkan ilmu. Qaddimu lin-nasi al-ilma nafi'a. Sampaikan, berikan ilmu yang bermanfaat itu untuk seluruh umat manusia. Artinya dari sini kita memang harus menjaga semangat dan juga mempertahankan bila bisa meningkatkannya, ya kan? Meningkatkan agar kita belajar dan juga mengajar, bukan cuma untuk kita tetapi juga untuk yang lain. Baik, kita baca muqaddimahnya sebentar. Al-muqaddimatu muqaddimah alhamdulillahi wa ba'd. Alhamdulillah. Fahadihi wasaya yasiratun. Berikut ini adalah beberapa wasiat sifatnya ringkas, wa nasaih rasyidah, beberapa nasihat yang bermanfaat, lihayatin sa'idatin biidznillah taala, agar rumah tangga kita harmonis biidznillah taala, tentunya dengan izin dari Allah azza wajalla. Uqaddimuha likulli syakhsin muqbilin 'ala az-zawaji. Saya tulis buku ini untuk setiap orang yang hendak menikah, ya, dan juga yang sudah menikah, wa takthiri sawadi ahli Islam, yang juga punya tujuan agar umat Islam itu jumlahnya bertambah. Hadhihi duraru, mutiara-mutiara di dalam buku ini, jama'tuha, saya kumpulkan dan saya himpun, min butunil kutubi, dari kitab-kitab para ulama. Wa qasamtuha, kemudian saya buat bab per bab, bitariqatin mumayyizatin, ya, secara tersendiri, liyashula 'alal qari'il karimi, sehingga seorang pembaca yang mulia mudah al-istifadatu minha, untuk mengambil manfaat. Walaysa qasdi al-isti'abal kamila lil maudhu. Bukan tujuan saya menghimpun secara lengkap dan terperinci. Innama hiya fawaidu mansuratun. Buku ini cuma ya sekedar kumpulan catatan lah yang ada di beberapa referensi, wa kalimatun ma'thuratun, dan juga beberapa nasihat yang datang dari salaf. La'allallaha subhanahu yanfa'u bihal ibadah wal bilad. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk negeri dan hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kuntu ukhatibu ar-rijala fi hadhihi an-nasaihi wad-durari, meskipun pada dasarnya yang saya ajak bicara dalam buku ini adalah para suami, melalui nasihat-nasihat dan mutiara-mutiara, beliau istilahkan mutiara-mutiara. Fa innal kalama yansahibul nisa'i aiwan, tetapi juga tentunya berlaku untuk para istri. Jadi pada dasarnya yang beliau kumpulkan ini kaitannya dengan suami, tapi juga berlaku buat istri. Lidzalika kanat khitabatus syari'il hakim aghlabuha muwajjahun lirijali. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan rumah tangga dan keluarga, hadits-hadits Nabi SAW pun demikian. Bahasa yang dipakai lebih didominasi bahasa untuk kaum suami. Nabi Muhammad SAW ketika membicarakan tentang rumah tangga dan keluarga itu diarahkan kepada kaum suami. Al-Quran pun demikian, ya kan? Contohnya misalkan yang kita baca pekan yang lalu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum
wa ahlikum nar. Dhamirnya itu untuk laki-laki atau untuk perempuan? Untuk laki-laki. Perintah untuk antum. Aghlabuha muwajjahun lirrijali. Memang didominasi, diarahkan kepada para suami. Kenapa? Tashrifan lahum. Walaisat khasatan bihim. Tapi jangan salah paham. Bahwa ini kan khusus buat laki-laki. Ini kan untuk suami, istri enggak. Bukan itu hikmahnya. Hikmahnya apa? Tashrifan lahum. Itu untuk memberikan kehormatan buat para suami. Bukan khusus untuk mereka saja. Bal yadkhulu fihan nisa. Walaupun lafaz yang digunakan diarahkan untuk kaum laki-laki, dhamir atau kata gantinya untuk laki-laki, kaum istri, para wanita pun masuk di sana. Fan nisa'u syaqa'iqur rijali bil ahkami syar'iyyati wan nasaihil an-nabawiyah. Yang namanya perempuan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari laki-laki. Suami dan istri itu adalah sesuatu yang satu dalam hal hukum-hukum syar'i dan nasihat-nasihat nabawi. Wa nasihati likulli muslimin, nasihat saya bagi setiap muslim, an yahtasibal ajra fi zawajihi. Ketika dia menikah, hidup berumah tangga, yang dia cari adalah pahala. Wa fi syu'unihi kulliha, dan semua aktivitas kehidupan rumah tangganya hendaknya yang dia harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Liya'zuma ajruhu, sehingga pahalanya terus bertambah. Wa yakthura thawabuhu, dan ganjarannya terus semakin banyak. Yahtasibu bitanwi'in niyati wa takfiriha wa ta'addudiha wa la yakunu dhayiqal ufuqi bidzalika. Sehingga niatnya terus diperbaharui, niatnya diperbanyak. Ini niatnya ibadah, ini niatnya ibadah, ini niatnya ibadah, ini niatnya pahala, ini niatnya pahala, ya kan? Misalkan ngantar istri ke warung, ngantar istri ke pasar, ini pahala, ya kan? Nungguin istri di atas motor karena istrinya yang masuk pasar, nunggunya niatkan pahala, ya kan? Istrinya datang kelihatan bawa tas atau bawa keranjang, bawa plastik kelihatan berat, kita kemudian turun ikut membantu, niatkan pahala. Nyantelkan barang, digantungkan motor, niatkan pahala, ya kan? Kemudian pas mau pulang tawarin, masih ada yang lain, mau belanja lagi kemana, silahkan. Itu ketika menawarkan, niatkan juga pahala, niatkan sebagai ibadah. Udah enggak, mau lewat mana? Kan itu. Mau lewat Palualulas, mau lewat Cubung, atau mau lewat Wilkel misalkan. Ketika menawarkan, niatnya ini ibadah, menyenangkan istri, dan seterusnya sampai rumah. Itu diperbanyak niat-niat ibadahnya. Faniyatuz zawaji jamilatun. Sehingga niat berumah tangga itu harusnya niatnya yang jamilatun. Apa artinya jamilatun? Indah. Pak Mariono yang harus jawab ini. Ada Pak Mariono? Kan itu. Okay. Harus niat menikah itu harus yang niat yang indah, dibahasakan begitu. Wa niyatuz zawaji wa i'faful muslimati ajmalu minan niyatil ula. Tetapi niat untuk melindungi dan mengayomi seorang istri lebih indah daripada niat yang pertama. Niat menikah itu sudah niat yang baik. Niat berumah tangga itu sudah niat yang baik. Tapi niat yang lain, niat yang berikutnya, mengayomi dan melindungi istri, itu lebih indah lagi. Wa niyatuz zawaji wal afafi wa takfiri sawadil muslimin ajmal wa ajmal. Sehingga berniat ketika menikah itu untuk menjaga kehormatan diri, untuk mengayomi dan melindungi istri, memperbanyak jumlah umat Islam, itu lebih indah dan lebih indah lagi. Wa niyatuz zawaji wal afafi wat takfiri wa ikhraji nasmatin tuwahhidullaha ajmal mimma sabaqa wa afdal. Tapi ada juga niat yang lebih indah dan lebih afdal lagi. Apa? Niat menikah. Setelah itu punya niat untuk mengayomi dan melindungi istri. Tambah lagi punya niat untuk memperbanyak keturunan, memperbanyak umat. Punya niat lagi untuk apa? Ikhraju nasmatin. Ikhraj itu artinya mengeluarkan, nasmah itu jiwa. Maksudnya apa? Melahirkan keturunan yang tuwahhidullah. Apa artinya tuwahhidullah? Mentauhidkan Allah. Punya anak, niatnya dia menjadi orang yang mentauhidkan Allah. Itu ajmal, lebih indah lagi. Fakun faqihal badani war ruhi wan nafsi. Jadilah orang yang secara badan,
secara ruh, secara jiwa itu yang faqih berdasarkan ilmu. Allahumma sta'milna wa la tastabdilna. Ya Allah, jadikanlah kami sebagai hamba-hamba yang bermanfaat. Jangan engkau ganti kami dengan orang-orang yang lain. Artinya pilihlah kami. Wa akrimna wa la tuhinna. Ya Allah, muliakanlah kami, jangan buat kami terhina. Wasaddidna fi amrina kullihi, dan berikanlah petunjuk yang lurus dalam aktivitas dan kegiatan kami. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Berikutnya nanti kita akan membaca sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.